baik dengan niat yang baik. Moga-moga niat kita di pagi hari ini benar-benar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kunjung wonten ngarsa dalem baginda Nabi. Harapan kita, doa kita, semoga siapapun yang hadir di sini, khususnya umumnya semua BMI yang ada di Taiwan, moga-moga mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum sholat Idul Adha kita laksanakan dengan berjamaah, sedikit saya menghimbau kepada semua hadirin, sholat Idul Adha dilakukan 2 rakaat. Rakaat pertama disunnahkan untuk bertakbir 7 kali. Di sela-sela takbir disunnahkan untuk membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat yang kedua disunahkan untuk takbir 5 kali. Di sela-sela takbir disunnahkan untuk membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu sunnatal Idul Adha rak'ataini asabakumullah. As-salatu jami'an. Islam من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والسيد على معالي الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناسين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tepat 10 Zulhijjah. Peristiwa besar, peristiwa yang sangat agung, sejarah cinta yang sangat agung. Cintanya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim demi cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim rela menyembelih putra tercinta Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sejarah ujian paling besar, yang paling berat yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dengan ujian yang sangat berat itulah Nabi Ibrahim alaihi salam diberi gelar sama Allah Subhanahu wa taala Al-Ibrahim Khalilullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim dawuh kali putrane Nabi Allah Ismail alaihi salam, "Ya bunayya, hei Ismail anakku, inni ara fil manami inni albahuk ma tara." Ismail anakku, aku bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Ger anakku Ismail, piye pendapatmu nak? Nabi Ismail dawuh, "Abah, panjenengan laksanakake napa ingkang sampun diperintahke Allah." Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang anak Nabi Ismail yang baru berusia 7 tahun sudah rela mati demi cintanya kepada Allah. Abah, laksanakan, insya Allah jenengan bakal ningali sejatine putra panjenengan termasuk orang yang sangat sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim badhe disembelih, Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihi salam, Nabi Ismail niku diajak kali bapake. Ketika itu ibunya nggak tahu. Ketika itu anaknya Nabi Ismail badhe disembelih pun tidak tahu. Nabi Ibrahim cuma matur kali garwane, "Istriku, tulung Ismail paringono baju sing apik, paesono sing apik, ben keton ganteng." Nabi Ibrahim matur, "Anakku, ayo ning gone sik bisibit, ning gone ereng-ereng gunung." Nabi Ibrahim kali putrane Ismail berangkat. Setelah sampai di sik disabit ereng-ereng gunung, Nabi Ibrahim dawuh kali putrane, "Dar anakku Ismail, awakmu tak ajak rene, aku mung ape menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku pengen nyembelih awakmu sebab perintah Allah. Anakku, coba sampean angen-angen." Nabi Ismail langsung dawuh, "Abah, jenengan wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Abah, kula siap. Tapi ngapunten Abah, jenengan saderenge nyembelih kula badhe titip pesen dhateng panjenengan Abah. Setunggal, Abah, ketika jenengan badhe nyembelih kula nyuwun tangan kula jenengan ikat, sikil kula jenengan ikat, badan kula jenengan ikat sing kuat, kersane kula mboten saged gerak, mboten polah nemen-nemen. Nomor kali Abah, kula nyuwun pakaian jenengan kula aturi mingkis, ampun ngantos baju jenengan kecipratan darah kula. Kula khawatir mangke ibu pirsa pasti ibu susah. Kula mboten pengen ibu susah Abah, mila baju jenengan wingkis, kersane mboten kecipratan darah kula." Anak yang baru berusia 7 tahun sudah rela mati demi menjalankan perintahnya Allah. Betapa mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali Abah kula nyuwun pedang parang ingkang badhe panjenengan de nyembelih kula, jenengan asah sing tajam, kersane kula mboten terlalu kesakitan. Sebab napa Abah? Mati niku sakit Abah. Sing nomor 4 Abah kula nyuwun, ketika jenengan nyembelih kula nyuwun kanthi cepet, kersane kula mboten suwe-suwe nandang lara sing nemen. Pejah niku abot Abah. Sing nomor gangsal Abah, mangke nak jenengan rampung nyembelih kula, jenengan mantuk kula titip salam kagem ibu. Sing nomor 6 Abah, yen jenengan kersa baju gamis ingkang kula agem niki jenengan beta mantuk,
jenengan atur ke kali ibu kula kangge kenang-kenangan. Apa? Jangan jenengan ceritaake kali ibu tentang nopo ingkang badhe panjenengan laksanakake. Ampun jenengan ceritaake nak panjenengan ngikat tangan kula, kaki kula, badan kula, ibu pasti sedih. Nabi Ibrahim jawab, "Ni'mal aun ya bunayya ala amrillah." Ibrahim matur kali anakku, sebaik-baik pertolongan untuk melaksanakan perintahnya Allah adalah engkau wahai anakku. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah Nabi Ismail berpesan seperti itu, Nabi Ismail siap-siap, Nabi Ibrahim pun siap-siap. Nabi Ismail diikat tangannya, diikat kakinya, diikat badannya dengan ikatan yang sangat kuat. Kedua-duanya menangis. Nabi Ismail menangis, Nabi Ibrahim pun menangis. Air mata mengucur sangat deras, seakan-akan gak kuat menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena cintanya kepada Allah, apapun itu perintahnya tetap dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail pun tetesan air matanya membasahi pipi beliau. Saking takzimnya kepada orang tua, saking cintanya kepada Allah, rela mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya Nabi Ismail ditelan tangan di atas batu yang sangat besar. Nabi Ibrahim siap dengan pedangnya yang sangat tajam, siap menyembelih putranya Ismail. Pedang ditaruh di leher Ismail. Pada saat itu Allah membuka tabir langit. Para malaikat sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya yang begitu kuat. Lihat wahai malaikat, dawuhipun Allah, lihat hambaku Ibrahim dan Ismail. Dia rela dan senang hati menyembelih putranya sendiri demi cintanya kepada aku, demi untuk mendapatkan ridhoku. Tapi ternyata leher Ismail disembelih dengan pedang yang begitu tajam, tak tergores sedikit pun. Nabi Ibrahim coba pedangnya dihantamkan ke batu. Batu terbelah menjadi dua, saking tajamnya pedang Nabi Ibrahim. Wahai pedang, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tak sanggup memotong leher anakku? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pedang ini jawab, Allah tak izinkan aku untuk memotong leher anakmu. Semua penghuni langit takbir kepada Allah. Malaikat Jibril turun atas perintahnya Allah dengan membawa domba. Malaikat Jibril takjub dengan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril mulai dari arasnya Allah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut dengan takbirnya Nabi Ibrahim alaihi salam. La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail pun menyambung dengan takbir, Allahu akbar walillahil hamd. Sampai 3 kali leher Ismail tak tergores oleh pedang ayahnya. Nabi Ibrahim minta kekuatan sama Allah. Pedang siap di leher Ismail, tapi akhirnya Allah mengganti dengan domba dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak melihat kalau sudah diganti domba, langsung disembelih, darah mengalir dengan derasnya. Nabi Ibrahim menjerit, Nabi Ibrahim menangis, anakku mati, anakku tak sembelih. Tubuh Nabi Ibrahim lemas tak berdaya. Nabi Ibrahim gak tahu kalau adanya sudah diganti dengan domba dari surga. Setelah dilihat, ternyata yang disembelihnya adalah bukan anaknya, tapi domba dari surganya Allah. Nabi Ismail lenggah tenggene sandinge abai.
Malaikat Jibril terus bertakbir kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab dengan takbirnya. Nabi Ismail yang ada di sampingnya juga menyambut dengan takbirnya. Ini sejarah hari raya korban yang kita peringati di pagi hari ini. Allah sayang sama kita. Kita nggak usah mengorbankan anak-anak kita. Cukup ternak sapi, kambing, kerbau. Sebab Allah tahu kita nggak mungkin mampu. Kalau anak kita jadikan korban, kita tidak akan mungkin kuat untuk menjalankan perintahnya Allah. Tapi aneh, jangankan memotong anak kita, memotong gaji untuk korban saja kita ogah. Masih banyak perhitungan kepada Allah. Memotong gaji setiap tahun 2,5% saja. Untuk zakat masih perhitungan. Kalau untuk Allah kita selalu perhitungan, jangan tanya lagi, Allah pasti akan perhitungan sama kita. Saking perhitungannya sama Allah, Allah meminta waktu 5 menit untuk sholat saja. Kita kadang undur-undur, ogah-ogahan. Terus kadang sampai waktu sholat habis, kadang sampai nggak sholat. Tapi kalau waktu untuk Facebook, untuk LAN, untuk WA, lihatlah, kadang khutbah masih saja dilantunkan, kadang ada yang sudah bubar. Ini menandakan bahwa kurangnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang bikin kita jauh dari Allah. Mulakno kudu dilereni dulur. Ayo waktu kita sempatkan sholat 5 waktu, jangan sampai telat. Jangan kaget kalau kita melelangkan apa yang kita berikan kepada Allah. Kita lelang kepada orang lain. Biarkan orang lain yang melakukan, kita tenang-tenang saja. Jangan kaget kalau kita selalu dan selalu akan diberhentikan sama Allah, tidak dikasih nikmat iman, Islam dan ihsan. Maka apapun yang terjadi di pagi hari ini buah dari apa yang kita tanam kemarin. La tabdila li sunnatillah. Hukumnya Allah akan seperti itu selama-lamanya, sejak dulu zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ila akhir zaman. Hikmah yang harus kita petik hari ini di hari yang sangat mulia ini adalah hakikatnya manusia adalah sama. Yang membedakan adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Hidup bukanlah siapa yang terbaik, hidup adalah siapa yang bisa berbuat baik. Ayo sisihkan harta kita untuk membeli ternak, untuk membeli korban. Semoga matinya hewan ternak yang kita korbankan menghilangkan kesombongan kita, menghilangkan kecongkaan yang ada di dalam hati kita. Hawa nafsu kita, hawa nafsu hewania, ayo kita singkirkan dalam hati kita. Contoh pengorbanan Nabi Ibrahim yang begitu besar, Allah balas dengan derajat yang tinggi, menjadi rasulnya Allah, menjadi nabinya Allah, Al-Khalilullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang punya jabatan, gunakan jabatanmu untuk membela agamanya Allah. Ketika agamanya Allah kita bela, maka kita pun akan dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika agamanya Allah kita tidak mau membela, tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah akan senantiasa memberi ujian yang sangat berat, akan senantiasa menghinakan diri kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na bihi wa iyyakum fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim samiul basir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمرهم بدأ فيه بنفسه وذن بملائكة قدسه. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحذر من حذر المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفتن ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, istri kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami yang meninggal di Taiwan ya Allah. Panjangkan usia kami ya Allah, panjangkan usia orang tua kami ya Allah, anak istri kami ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami ya Allah, rindu dengan anak-anak istri kami ya Allah. Kami ingin memeluk beliau ya Allah, ingin membelai beliau ya Allah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami di Taiwan ya Allah. Pulangkan kami dengan selamat ya Allah. Beri kesempatan kami untuk bisa merawat orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Ya Rasulullah, syafaatilah orang tua kami ya Rasulullah. Syafaati ibu bapak kami ya Allah. Syafaati anak kami ya Rasulullah. Syafaatilah teman-teman kami yang meninggal di Taiwan ya Allah. Ya Rasul, kami semua rindu kepadamu ya Rasulullah. Datanglah ya Rasulullah, kami semua rindu kepadamu ya Rasulullah. Izinkan tangan ini untuk berjabat tangan denganmu ya Rasulullah. Izinkan mata ini untuk melihatmu ya Rasulullah. Izinkan tubuh ini bisa memelukmu ya Rasulullah. Ya Rasul, temani ketika kami syakaratul maut ya Rasul. Kami takut ya Rasul. Bimbing kami untuk melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya Rasul, temani kami di alam kubur ya Rasul. Kami takut ya Rasul. Kami takut dengan malaikat munkar nakir ya Rasul. Temani kami di Siratal Mustaqim ya Rasul. Sebut nama kami, sebut nama BMI ya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nama bapak ibu kami ya Rasulullah. Syafaatilah ya Rasulullah. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan iman kami di Taiwan ya Allah. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.